فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah. Akramani wa akramakumullah, barakallahu fikum jami'an. Masih pada bab yang ke-29 dari kajian kita pada kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Judul bab yang berbunyi Maja'ul Istisqa bil Anwar. Materi tentang meminta turunnya hujan dengan perantara bintang-bintang. Sebagaimana penjelasan malam sebelumnya, bab ini merupakan lanjutan dari bab sebelumnya tentang ilmu perbintangan yang kembali telah terangkan kepada kita pada judul bab yang sebelumnya, hikmah diciptakannya bintang-bintang. Ada 4 hal, di antaranya adalah perhiasan bagi langit, alat pelempar syaitan, penunjuk arah, dan juga untuk menghitung jumlah hari dalam setahun. Selain daripada hikmah ini, namanya penyalahgunaan dalam penempatan hikmah dan alasan diciptakannya bintang-bintang. Termasuk boleh masukkan pada bab ini, meminta turunnya hujan dengan perantara bintang-bintang. Akan kita dapati nanti dari masail bahwa perkara ini termasuk kekufuran dengan perselisihan para ulama. Akan datang pencerahannya bahwa ada sampai tingkatan kekufuran, ada juga yang tidak. Masih tersisa satu hadis kita akan baca sebelum masuk pada masail. Sebelum masuk pada poin-poin pelajaran yang bisa kita petik dari judul bab ini. Atas nama Tuhan semoga Allah merahmati beliau Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab walahuma min hadis Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma bimana. Dan dari keduanya, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhoinya, semakna dengan yang di atas. Wa fihi, hadis yang panjang, di dalam sebagian lafaznya terdapat lafaz ini. Qala ba'dhum, berkata sebagian mereka, nisbahnya kepada para sahabat yang terjerumus ke dalam kesalahan. Laqad sadaqa naw kada wa kada. Mereka membenarkan bahwa hujan turun dengan perantara bintang-bintang. Nah, mereka misbahkan turunnya hujan dengan keberadaan atau sebab bintang-bintang. Nah, fa'anzalallahu hadhil ayat. Kemudian Allah turunkan ayat ini yang telah kita baca pada awal bab. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kita artikan ayat ini 7 ayat atau 8 ayat dari surat Al-Waqi'ah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tempat orbitnya bintang-bintang.
Allah lanjutkan bahwasanya ini adalah sumpah yang agung seandainya kalian mengetahuinya. Allah bersumpah dengan makhluknya. Sebagian ikhwah bertanya pada pertemuan malam sebelumnya, pertanyaan di luar majelis, kenapa kadang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan perantara makhluknya, sedangkan Allah melarang untuk makhluknya bersumpah dengan nama makhluk yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahlifu illa billah. Dan sebagian riwayat, wa man yahlif falyahlif billah. Kalau kalian ingin bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah. Dan sebagian riwayat, janganlah bersumpah dengan nama selain Allah. Demikian juga perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, lain ahlifu billahi kadziban ahabbu ilayya an ahlifa bi ghairillahi shadiqan. Aku bersumpah dengan nama Allah namun aku dusta dalam sumpahku tersebut, lebih aku cintai daripada aku bersumpah dalam keadaan aku jujur dengan nama selain Allah. Nah, karena berdusta hukumnya dosa besar, kita sampai pada tingkatan kesyirikan. Namun bersumpah atas nama selain Allah syirik. Syirik atau dosa syirik lebih besar daripada maksiat atau dosa besar yang lainnya. Namun kenapa kadang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama-nama makhluk? Dan kita dapati dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali, termasuk nama-nama waktu lengkap dari pagi sampai malam. Wal fajri walayalin asyr. Demi waktu fajar menjelang siang, peralihan waktu dari pagi ke siang. Wadduha wal laili idza saja. Demi waktu duha. Demikian juga wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Demi waktu malam, demi waktu siang. Lengkap dari awal pagi, siang, malam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu seluruhnya. Tanpa terkecuali wal asr, demi masa, demi waktu. Selain nama-nama waktu, Allah pun bersumpah dengan tempat. Datang dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wat-tini waz-zaitun, Allah bersumpah dengan nama buah. Nah, wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan zaitun yang tidak tumbuh di permukaan bumi kecuali di negeri Palestina. Dan ini terdapat Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Wa turi sinin, bersumpah dengan bukit Tur Sina, tempat pertama kali Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal baladil amin. Dan Allah pun bersumpah dengan demi negeri yang aman ini, yakni Mekah. Jadi 3 nama tempat Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Tursi, Bukit Tursina, demikian juga Mekah. Barakallahu fikum jami'an. Jawaban paling pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Syariat Allah turun kepada kita. Dalam surat Al-Anbiya ayat beberapa kawan kita sebutkan ayat 23 kalau salah, kata Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya kenapa dia melakukan hal tersebut. Namun kita lah yang ditanya sebagai umat manusia. Kalianlah yang ditanya kenapa kalian melakukan hal itu. Jawaban pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya sumpah dalam konteks tadi bahasa Arab artinya mengagungkan perkataan yang ingin disebutkan setelah sumpah tersebut. Artinya buah dari sumpah adalah ingin mengatakan perkataan yang agung. Makanya tidak bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak bersumpah dengan nama-nama makhluk kecuali sesuatu tersebut mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pertama adalah waktu. Yang tadi kita sebutkan dari beberapa ayat dalam juz 30. Allah bersumpah dengan waktu, saking pentingnya waktu.
Wahai manusia, jangan menyia-nyiakan waktu, kalau tidak kalian akan rugi. Makanya kata Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Kemudian di sini Allah menyebutkan sumpah dengan perantara bintang-bintang. Allah menegaskan bahwasanya keberadaan bintang, wujudnya bintang penting. Kemudian Allah sebutkan setelah itu, innahu laqur'anun karim. Sebagaimana pentingnya Al-Qur'an Al-Karim, pentingnya bintang-bintang bagi kehidupan umat manusia. Setelah pada bab yang sebelumnya kita ketahui pentingnya bintang, pentingnya bintang-bintang. Dengan itu kita bisa mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghiasi langit yang merupakan ciptaan luar biasa milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin aktsarun nas la ya'lamun. Penciptaan langit dan bumi lebih agung daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Manusia dibandingkan dengan langit tak sebanding dari sisi besarnya, agungnya, tingkatannya. Namun agungnya bintang, ya maksud kami, besarnya langit, indahnya langit masih butuh dengan perhiasan. Sebesar apapun makhluk tersebut, dia tidak sempurna. Butuh perhiasan, termasuk langit. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Termasuk diciptakan bintang-bintang juga. Nah, apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, artinya bintang-bintang memiliki hikmah dan alasan Allah menciptakannya. Sebagaimana pentingnya bintang bagi kehidupan umat manusia, demikian juga Al-Quran begitu penting bagi kehidupan umat manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Quran adalah cahaya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dalam ayat ini Allah mengistilahkan, menjuluki Al-Qur'anul Karim dengan dua julukan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan, demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruh. Al-Qur'an adalah ruh. Ibaratnya manusia terdiri dari dua hal, jasad dan ruh. Jasad hanyalah seonggok bangkai tanpa ditemani dengan ruh. Artinya tanpa ruh jasad tidak ada apa-apa. Tidak bisa berdiri, tidak bisa bangkit, tidak bisa bangun, tidak bisa hidup. Dan Al-Quran ibaratnya adalah ruh bagi kehidupan manusia-manusia yang sudah hidup. Namun tanpa Al-Quran, tanpa ruh dia mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah ruh. Julukan yang kedua Al-Quran adalah cahaya. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Akan tadi kami jadikan Al-Quran adalah cahaya. Allah tahu tentang pentingnya cahaya. Bagaimana manusia hidup tanpa cahaya? Yang Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk merenungi dan berpikir tentang pentingnya cahaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fihi." Sebelumnya lagi, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bihi afala tashkurun." Apa anggapan kalian seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari itu hanya siang terus menerus, tidak ada kegelapan, bagaimana mungkin kalian bisa beristirahat? Seandainya, apa anggapan kalian seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari tersebut malam terus menerus, siapa yang mendatangkan kepada kalian cahaya untuk kalian mengais rezeki di siang hari? Pentingnya cahaya bagi umat manusia sebagaimana pentingnya kegelapan bagi umat manusia. Wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan malam ibaratnya adalah pakaian. Kalian melindungi diri kalian dengan malam, hari artinya adalah beristirahat. Demikian kami jadikan juga siang sebagai waktu untuk kalian mengais rezeki. Cahaya. Tanpa Al-Quran manusia tidak ada. Nah, ibaratnya berjalan di kegelapan malam.
Nggak tahu dia. Ini jurang, dia masuk dalamnya. Ini pecah benih, melukai kakinya. Ini batu yang bisa menyandung kaki dia. Dan seterusnya. Al-Quran. Tanpa Al-Quran, wallahi kita tidak ibaratnya seperti tayyib, bahain, hewan ternak. Saya kira tentang ayat ini, barakallahu fikum. Ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama bintang-bintang, kemudian Allah susul dengan bahwasanya saking pentingnya bintang ibaratnya seperti dengan Al-Qur'anul Karim, begitu pentingnya. Fi kitabin maknun, Al-Qur'an terdapat di kitab yang terjaga, kitab yang berada di tangannya para malaikat. La yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali yang suci, orang yang suci dari para malaikat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanzilun min rabbil alamin, Al-Qur'an turun dari sisi Rabbul Alamin. Bantah terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan penyair, pola pikir Nabi SAW dan seterusnya. Apa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, telah kita sebutkan pada pertemuan malam sebelumnya. Nah, ayat ini menerangkan kepada kita bahwasanya bangsa Arab jahiliyah mereka mendustakan rezeki, menisbahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah adalah sang pemberi rezeki. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Namun lebih spesifik lagi bahwasanya yang dimaksud dengan rezeki di sini adalah air hujan. Nah, air hujan. Makanya dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dalam Syahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi minal huda wal 'ilm kama taligoitin asobat arba." Permisalan Allah mengutus aku kepada umat manusia ibaratnya seperti Allah menurunkan air hujan yang menimpa permukaan bumi. Kemudian Allah menerangkan tentang 3 jenis bumi dalam menyikapi air hujan, sebagaimana 3 jenis orang dalam menyikapi apa yang Nabi SAW diutus dengannya berupa hidayah serta ilmu. Ada di antara 6 jenis permukaan bumi yang cekung. Ketika air hujan datang, dia bisa menampung. Kemudian tanahnya gembus, subur. Akhirnya orang mengambil air dari jenis bumi yang menampung air tersebut. Selain itu juga air bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di sekitaran 6 air tadi. Kemudian yang kedua, ada jenis air ada jenis permukaan bumi yang dia bisa menampung air namun bersifat padat, mungkin berupa batu. Nah, yang dia hanya bisa menampung air tapi tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jenis yang ketiga ibaratnya dia hanya permukaan bumi yang datar. Selain datar dia pun keras. Ketika air turun hujan, tidak bisa mengambil apa-apa dari manfaat air hujan tersebut. Cuma lewat gelas, tidak tersisa. Habis hujan, habis juga air pada diri dia. Ini tentang 3 jenis orang. Ada yang pertama bahwa saya ketika datang ilmu dan hidayah dia bisa menerimanya. Selain menerima dia pun bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Artinya dia mengambil manfaat dari hidayah dan ilmu dia bagi-bagikan kepada orang lain. Jenis yang kedua mungkin dia bisa menampung air, menampung ilmu tapi dia tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Hanya untuk diri dia pribadi. Tidak bisa menasihati, tidak bisa mendakwah, tidak bisa ingkarul mungkar, untuk diri dia pribadi. Adapun jenis yang ketiga, datang ilmu tidak bermanfaat. Ibaratnya seperti permukaan yang datar tadi. Bahasa kita yang mudah masuk ke telinga kiri, keluar lagi dari telinga kiri. Tidak lewat, tidak masuk ke sebelah kanan, cuma sekedar masuk dari telinga kiri, keluar lagi dari telinga kiri. Nah, ini berkaitan dengan ayat yang barusan kita baca dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berkaitan dengan ayat bahwasanya mereka mengingkari rezeki Allah Subhanahu wa taala berupa air hujan. Air hujan adalah rezeki. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan tentang rezeki air hujan sama serupa dari sisi manfaat dengan ilmu dan hidayah yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara adab-adab ketika turun hujan adalah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ghaisan nafi'an la ghaisan adab. Ya Allah, turunkanlah kepada kami
hujan yang bermanfaat, bukan hujan siksaan. Karena ada di antara umat yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mereka dengan air hujan. Air hujan berubah menjadi banjir, air hujan bisa berubah menjadi hujan batu, bukan cuma air. Termasuk doa yang beliau ajarkan kepada kita di sini. Tanda-tanda orang mukmin ketika turun hujan, mereka meyakini bahwasanya hujan tersebut datang dari sisi Allah. Mutirna bi fadlillahi wa rahmati, kami dihujani dengan karunia dari Allah serta kasih sayangnya. Nah, ini termasuk doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika turunnya hujan. Mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Fihi masail. Ada beberapa masail dalam bab ini, sekitar 10-an kita akan baca. Masail beliau bawakan semacam kesimpulan. Ada jalan seperti dari judul bab serta dalil dalilnya. Al-ula yang pertama tafsir ayatul waqiah. Barusan kita sebutkan tafsir ayat surat Al-Waqiah. Yang dimaksud dengan rezeki di sini adalah rezeki umum, namun lebih khusus dalam ayat ini berkaitan dengan rezeki hujan, rezeki air hujan. Asalnya yang kedua zikrul arba allati min amril jahiliyah. Penyebutan 4 perkara, yang 4 perkara tersebut termasuk perkara jahiliyah. Kita lagi nomor 1 apa yang dibawakan sang penulis kemarin kita dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari riwayat Imam Muslim. Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahu. 4 perkara yang ada pada umatku yang mana itu termasuk perkara jahiliyah, mereka belum meninggalkannya. Ini tidak seluruhnya, namun ada sebagiannya. Namun jangan pernah mensucikan diri bahwasanya hal ini kita terselamatkan darinya. Barakallahu fiikum. Perhatikan. Yang ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para sahabat yang hadir di hadapan beliau. Kalau para sahabat saja yang diberikan pengajaran langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjerumus dalam hal semacam ini, padahal mereka bertemu dengan Nabi SAW, melihat praktik beliau, mendengar pelajaran beliau, masih kemungkinan terjadi dalam perkara semacam ini. Kalau begitu, lebih memungkinkan adalah yang tidak bertemu dengan Nabi SAW. Bisa jadi di antara kita ada yang tauhidnya belum bagus. Kalau para sahabat saja di zaman tersebut masih ada, bahkan dikategorikan dengan apa? Kekufuran. Ini kan Allah Subhanahu wa taala sendiri asbahat min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Ada di antara hamba-hambaku yang masuk di pagi hari setelah pengaruh hujan tadi malam, ada yang beriman, ada pula yang kafir. Teguran ini terjadi kepada siapa? Perhatikan, sahabat yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendengar hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendengar ayat-ayat Allah dibacakan. Pun ternyata ada di antara mereka yang terjerumus, menunjukkan bahwasanya yang selamat dari kesalahan hanyalah para nabi dan rasul. Selain daripada mereka tidak selamat. Per individu para sahabat. Nah, secara global Allah memuji para sahabat secara keseluruhan, mereka adalah penduduk surga. Namun per individu tetap tidak selamat dari kesalahan. Kalau mereka saja memungkinkan untuk terjerumus ke dalam kesalahan, bagaimana lagi dengan selain mereka? Bagaimana lagi dengan kita yang begitu jauh jarak yang memisahkan antara kita dengan zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad. Kalau sebagian orang mengatakan bahwa semakin dekat ke akhir zaman, semakin canggih ilmu dunia, semakin modern zaman. Namun kita mengatakan orang mengkaji ilmu agama, semakin jauh dari zaman kenabian, semakin kurang ilmu agama. Iya, ilmu dunia berkembang, tapi ilmu agama semakin hilang. Hanya segelintir orang saja yang mau mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Empat perkara tersebut, al-fakhru bil ahsab wa ta'un fil ansab wal istisqa bin nujum wa niyah, menyombongkan garis keturunan diri sendiri, menghina garis keturunan orang lain,
meminta turunnya hujan dengan perantara bintang-bintang, meratap tangis dan berkeluh kesah ketika terjadi musibah. Kata Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita segenap umat manusia. Allah mulai dengan perkataan ini, ya ayyuhan nas, wahai segenap umat manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Laki-laki Nabi Adam, perempuan istrinya Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Allah tutup dengan apa? Mungkin ada di antara kita, suku bangsa ini, bahasa ini. Beda-beda. Namun kata Subhanahu wa ta'ala terakhir, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu pidato yang menyentuh hati. Ketika Allah Subhanahu wa taala memenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menumbangkan kesombongan bangsa Quraisy ketika itu waktu Makkah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya banu Adam, antum min Adam wa Adam min turab." Wahai segenap anak cucu Adam, kalian dari Adam dan Adam diciptakan dari tanah. Tanah di mana? Di tempat yang paling rendah kita pijak-pijak. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya la fakhra li ajamin ala arabin wala li bayadin ala aswadin illa bitaqwa. Tidak ada keunggulan akan bangsa Arab terhadap orang Ajam. Tidak ada keunggulan akan orang yang berkulit putih terhadap kulit hitam kecuali dengan ketakwaan. Ini yang membuat seorang itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan yang membuat kita mulia di hadapan Allah adalah nasab atau garis keturunan. Wail apa gunanya? Apa gunanya Abu Jahal, Quraisy, bangsa yang belum mulia di permukaan bumi. Selain dari Arab, kemudian dia Quraisy. Apa kemuliaannya Abu Lahab ketika dimiliki garis keturunan yang mungkin sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih mulia Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Kurang rendah apa dia? Pertama, dari bangsa Habasyah, Ethiopia, bangsa yang rendah ketika itu, bangsa yang dijajah oleh kaum Romawi. Kedua, berkulit hitam. Sebagian orang selalu mengunggulkan kulit hitam, mengunggulkan kulit putih atas kulit hitam. Rambut keriting. Kemudian tambahkan lagi bahwasanya dia adalah budak, bukan orang merdeka. Artinya dia mantan budak. Tapi perhatikan ketika dia bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan satu hadis bahwasanya, ya Bilal, inni ra'aitu khasyatan laika fil jannah, madza amilta. Wahai Bilal, aku mendengar bunyi sendal engkau di dalam surga, apa yang engkau amalkan? Subhanallah. Bilal bin Rabah, mungkin sebagian kita lebih ganteng daripada dia. Sebagian kulit kita mungkin lebih bagus daripada dia. Sebagian kita tak pernah menyentuh yang namanya perbudakan. Tapi Bilal bin Rabah, apa yang mengangkat dia? Bukan garis keturunan. Wailah kalau garis keturunan dia kalah, selalu kalah dari seluruhnya. Dia miskin, dia punya utang, berkulit hitam. Tapi ternyata bukan garis keturunan yang menyelamatkan seseorang. Apa itu ketakwaan? Wal istisqa bin nujum, dan inilah yang beliau jadikan sebagai inti dari judul bab, meminta turun hujan dengan perantara bintang-bintang. Perkara jahiliyah. Kalau disebutkan kepada jahiliyah artinya adalah kebodohan. Ini adalah konotatif jelek. Artinya perbuatannya adalah perbuatan yang haram. Bahkan kalau kita sambungkan dengan hadis yang berikutnya ini sampai pada tingkatan kekufuran. Nanti akan datang pada judul atau masail, sebagian masail yang perlu disebutkan. Berikutnya as-salisa, yang ketiga, poin pelajaran yang bisa kita petik dari judul bab ini yang ketiga, dzikrul kufri fi ba'dihha, penyebutan tentang kekufuran pada sebagiannya. Boleh kembalikan kepada 4 perkara yang disebutkan dalam perkara-perkara jahiliyah. Beliau sebutkan bahwasanya ada di antara 4 perkara ini ternyata sampai pada tingkatan kekufuran. Apa itu? Yang diminta turunnya hujan dengan perantara bintang-bintang. Namun kita baca pada
masail yang setelahnya karena memiliki keterkaitan, jangan dipisah satu sama yang lainnya. Ar-rabi'ah yang keempat, anna minal kufri ma la yakhruju minal millah. Ada di antara kekufuran namun tidak sampai keluar dari lingkaran keimanan. Ini banyak dalam dalil-dalil kalau kita mau kumpulkan. Ada dalil menyebutkan tentang amalan tersebut termasuk kekufuran, namun tidak sampai mengeluarkan orang tersebut dari lingkaran keimanan, seperti dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufrun. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencela orang muslim adalah kefasikan, membunuhnya adalah kekafiran. Mencela orang muslim adalah kefasikan, perbuatan maksiat. Membunuhnya adalah perbuatan kekafiran. Namun kafir yang dimaksud di sini kata Ibnu Abbas kufrun duna kufrin. Ancaman besar namun tidak sampai mengeluarkan dia dari lingkaran keimanan. Demikian juga datang dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala ini yang selalu diendangkan oleh kaum Khawarij. Tentang ayat dari surat Al-Maidah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yakfur wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, sungguh dia telah kafir. Maka mereka telah kafir. Dan sini mereka menghukumi setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah di vonis kafir. Makanya orang-orang Khawarij selalu bermudah-mudah. Lihat orang memakan riba, kafir. Lihat orang meminum minuman keras, kafir. Nah, main judi, kafir. Berzina, kafir. Lalu macam-macam. Memahami dari ayat yang datang dari surat Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Tidak akan mereka baca ayat-ayat yang datang juga setelah itu. 3 ayat sejarah berturut-turut juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz dhalimun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun." Baca surat Al-Maidah secara berturut-turut. Nah, barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, ada yang kafir, ada yang zalim, ada yang fasik. Menunjukkan bahwasanya tidak berhukum dengan hukum Allah bertingkat-tingkat. Makanya digabung seluruh dalil yang datang, bukan hanya membaca satu dalil yang lainnya ditinggalkan. Termasuk yang beliau di sini. Bukti bahwasanya sahabat-sahabat yang dihukumi kafir di sini, namun tetap masih dipergauli, tidak diminta oleh Nabi SAW untuk memperbaharui la ilaha illallah mereka. Tidak mengatakan juga bahwa kalian telah kafir, berpisah dari kami yang masih muslim. Nah, teguran yang keras mengatakan bahwa yang menganggap turunnya air hujan dengan perantara bintang-bintang kafir. Namun tidak difonis bahwa mereka di sini telah keluar dari agama Islam. Tidak ada lanjutan. Dari kisah ini mengatakan bahwasanya Nabi SAW memerintahkan mereka untuk memperbaharui kalimat la ilaha illallah. Tidak cukup memfonis bahwasanya berpisah kalian dari kami karena kalian telah kafir. Menunjukkan di sini bahwasanya dalil-dalil datang dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang kafir bertingkat-tingkat. Terkadang menyebutkan bahwasanya kekafiran tersebut dari agama. Terkadang kekafiran tersebut juga bukti bahwasanya perbuatan tersebut diingkari dengan keras, namun tidak sampai pada tingkatan kekafiran mengeluarkan dari agama Islam. Termasuk hadis di depan kita ini. Kalau begitu bagaimana perinciannya? Kapan seseorang tersebut ketika mengamalkan amalan yang divonis kafir keluar dari agama, kapan tidak? Dari sisi termasuk kita fokus pada satu permasalahan ini. Kalau dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menurunkan hujan, namun dengan sebab bintang-bintang, dia menjadikan hanya sebab. Ini maksud dalam kufur duna kufur. Nah, karena tidak ada syariat yang mengatakan demikian. Namun kalau dia mengatakan bahwasanya satu-satunya menurunkan hujan adalah bintang-bintang ini tanpa ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala, nah ini sampai tingkatan kekafiran, mengeluarkan dari lingkaran keimanan. Sebagian orang lagi mengatakan bahwa kalau ini masih mending bintang, dia di langit tempatnya. Sebagaimana juga air hujan datang dari langit. Ada sebagian orang meyakini bahwasanya ada pawang hujan. Nah, hujan di atas, dia di bawah. Jadi di permukaan bumi. Ada pawang hujan yang bisa menurunkan hujan, bisa menahan hujan.
Sebenarnya antara kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta untuk ditahan hujan. Datang dalam sebagian doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi hujan, beliau ingin meminta kepada Allah untuk menahannya, memberhentikannya. Allahumma alal aqam, Allahumma alal akam, wa alal duruf, wa butunil awliya, wa manabitis syajar. Doa ini beliau ucapkan ketika terjadi musim kemarau yang panjang. Datang hadis dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, terjadi musim kemarau yang panjang. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di atas mimbar pada hari Jumat, masuk seorang sahabat dari salah satu pintu masjid mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal wa qata'atis subul, fad'ullaha ayyadina. Wahai Rasulullah, telah binasa harta-harta. Dalam sebagian riwayat lagi, hewan-hewan ternak sudah mati, pepohonan atau tumbuh-tumbuhan sudah kering. Berdoalah kepada Allah agar menghujani kami, menurunkan hujan kepada kami. Akhirnya seketika itu Nabi SAW memutuskan khutbah beliau sambil mengangkat tangan. Nah, saking tingginya ada sebagian riwayat mengatakan bahwasanya telapak tangan beliau menghadap ke bawah. Ada yang mentafsirkan seperti ini. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Kemudian kata Anas bin Malik, perawi tersebut tiba-tiba datang dari arah belakang punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awan tebal, awan hitam. Seketika itu juga turun hujan. Ternyata hujan ini karena diminta oleh Nabi SAW meminta turun hujan. Akhirnya hujan ini tidak berhenti selama 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam tidak berhenti. Pada Jumat berikutnya datang orang yang sama ketika Nabi SAW sedang berkhutbah. Kata orang yang sama, kemudian minta, ya Rasulullah, halakatil amwal wa qata'atis subul, fad'ullaha ayyamsik. Ya Rasulullah. Nah, tadi di pertama sudah celaka, harta-harta sudah binasa karena kekeringan. Hewan ternak pun sudah. Sekarang dia mengatakan lagi bahwasanya harta-harta sudah binasa di bawah banjir. Nah, hewan ternak sudah kelebihan air. Sawah, ladang dan kebun sudah kebanjiran. Berdoalah kepada Allah untuk menahan. Dan kemudian Nabi SAW membaca doa ini. Nah, Allahumma alal akam wa alal duruf wa butunil awliya wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkan hujan di puncak-puncak gunung. Turunkan hujan di lembah-lembah, di tempat tumbuhnya tanaman. Namun jangan di atas kami, jangan di atas pemukiman kami. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitaran kami, namun bukan di atas kami. Kemudian berhenti hujan. Ini sekarang kita dapat barakallahu fikum bahwasanya hujan tidak selamanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang hujan pun bisa berubah menjadi azab. Nah, bukan Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan kaumnya Nabi Nuh dengan perantara hujan. Hujan termasuk balas antara Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan manfaat pun bisa mendatangkan musibah. Al-khamisah yang kelima, qauluhu asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bisabab nuzulin ni'mah. Perkataan Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang kelima. Masuk di pagi hari setelah malam tadi hujan. Masuk di pagi hari hamba-hambaku ada di antara mereka yang mukmin, ada pula yang kafir. Dengan sebab apa? Dengan sebab nikmat. Ini yang terkadang Allah Subhanahu wa taala datangkan lafaz-lafaz dalam Al-Qur'an. Terkadang Nabi SAW menyebutkan lafaz-lafaz dalam hadis tentang kufur itu bisa berupa mengkufuri nikmat. Seperti datang dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmat yang sudah ada. Namun seandainya kalian kufur, perhatikan. Nah, lawan kata dari syukur adalah kufur. Syukur artinya mensyukur nikmat. Tidak mensyukuri diistilahkan dengan kufur. Karena apa? Seseorang bisa jadi kufur karena tidak mensyukuri nikmat. Namun diistilahkan dengan kufrun duna kufrin. Hanya saja barakallahu fikum, kalau terlalu banyak kufur ini bisa mengantarkan kepada kufur akbar. Setiap nikmat yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada dia selalu mengatakan, hadali, ini adalah aku pantas untuk mendapatkannya. Namun ketika datang nikmat dari Allah, dia merupakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia. Ini kufrun duna kufur, artinya adalah kufur asghar.
yang tidak mengeluarkan dari nikmat, tidak mengeluarkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Namun semakin banyak kufur ini menumpuk dan menumpuk dan menumpuk, bisa jadi seorang tersebut sampai pada tingkatan kufur akbar. Atau kufur nikmat. Juga datang dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hari Id. Beliau menjadikan dua khutbah, pertama untuk laki-laki, kemudian yang kedua di pihak perempuan. Di antara khutbah yang beliau lontarkan adalah ya ma'syaral nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna min aktsari ahli nar. Wahai segenap kaum wanita, banyaklah bersedekah karena aku melihat bahwasanya kalian adalah mayoritas penduduk neraka. Nah, para wanita bertanya, ya Rasulullah, kaifa dzalik? Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin hal tersebut? Kenapa kami perempuan banyak atau mayoritas penduduk neraka bukan laki-laki? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'anna kunna takfirna la'na wa takfurna al-asyir. Karena kalian banyak melaknat suami dan mengingkari nikmat dari suami. Diterangkan oleh sebagian. Nah, artinya adalah ketika suami memberikan kalian nikmat, kalian tidak pernah mensyukuri akan hal tersebut, tidak pernah berterima kasih akan hal tersebut. Satu hari saja suami tidak memenuhi keinginan kalian, kamu tidak pernah memberikan aku nikmat. Nah, namanya kufur asyir, kufur nikmat. Nah, ketika terlalu banyak kufur seperti ini, mengingkari nikmat dari Allah atau orang yang berikan nikmat, tidak berterima kasih, tidak membalas jasa, semakin banyak kufur kecil ini bisa menjadi besar. Asal saya kenal at-tafattun lil iman fi hadzal mawdi'. Yang keenam adalah menyadari, memahami, menyadari, meyakini bahwasanya keimanan di dalam perkara ini. Dari sisi mana keimanan? Ketika menisbahkan turunnya hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur apabila disandarkan kepada Allah menunjukkan ini simbol keimanan. Bukan mengatakan bahwasanya karena aku pandai mengolah rezeki, aku pandai mengelola ekonomi, akhirnya aku bisa berhasil sampai dengan sekarang ini. Sama halnya dengan yang berikutnya, as-sabi'ah yang ketujuh, at-tafattun bil kufri fi hadzal mawdu'. Menyadari, meyakini, mengimani bahwasanya kekufuran terjadi di sini. Kenapa? Dia mensyukuri nikmat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang datang dari sisi apapun nikmat yang turun kepada kalian, yakini bahwasanya itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Datang dari sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan bentuk nakirah. Nikmatin tanpa alif lam, didahulukan dengan nafi. Ya, nakir fi siyaqin nafi yufidul umum. Ketika datang lafaz nakir, kemudian ada penafian di depannya menunjukkan bahwa nikmat apapun itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Tanpa terkecuali. Maka jangan pernah lupa untuk menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalnya yang ke-8, at-tafattun liqaulihi laqad sadaqana kadza wa kadza. Perhatikan tentang perkataan sebagian sahabat ketika itu bahwasanya hujan inilah, bintang inilah menurunkan hujan kepada kami, bisa membuat orang tersebut jadi kufur, mengkufuri nikmat. Kekufuran ternyata bisa berasal dari hanya sekedar ucapan. Bersamaan mungkin sahabat ini, perhatikan. Tadi SAW tidak memvonis mereka kufur yang keluar dari agama. Artinya dalam keyakinan mereka meyakini bahwasanya Allah yang menurunkan hujan, hanya saja ini sebagai sebabnya. Jadi kekufuran bisa berasal dari kata-kata. Meskipun sebagian orang meyakini bahwasanya turun dari Allah Subhanahu wa taala, kata-kata yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala juga bisa membuahkan kekufuran. Juga bisa menghasilkan kekufuran. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal yakubun nasu ala wujuhihim fin nari illa hasadida al-sidatihim." Tidaklah seseorang itu terjun ada sebagian orang yang Allah sungkurkan wajahnya ke dalam api neraka hanya karena buah dan lisan dia. Hanya karena perbuatan atau ucapan dan lisan dia mencelupkan dia ke dalam neraka wa iyyabillah. Atas ayat ke-9, ikhrajul alimi lil muta'allimi mas'alah bil istifham anha liqaulihi atadruna madza qala rabbukum. Jadi fawaid janibiyah tidak berkaitan dengan apa yang sedang kita kaji pada kitab tauhid. Beliau mengatakan bahwasanya seorang alim
seorang pengajar, seorang guru, seorang syekh, seorang ustaz mengeluarkan materi yang sedang dikaji kepada muridnya dalam bentuk pertanyaan. Dan dari perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tahukah kalian apa yang harus kalian ucapkan? Dan ini metode Nabawiyah yang ditempuh oleh Syekh Yahya Ridwan Ta'ala dalam kitab beliau Al-Mabadi' yang pernah kita kaji. Setiap materi yang berisikan sekitar 90-an. Poin beliau selalu mendahulukan dengan idza qila laka, apabila ditanyakan kepada engkau, apabila ditanyakan kepada engkau, apabila ditanyakan kepada engkau. Dan ini termasuk metode Nabawiyah. Dari sisi mana? Ketika kita belum mengetahui tentang satu ilmu, kemudian sang guru menyodorkan, maukah kalian aku ajarkan kepada kalian tentang satu ilmu ini, membuat orang penasaran. Ketika ada sifat penasaran, ada rasa penasaran, membuat hati dia siap untuk mencermati, telinga dia siapkan untuk mendengar, mata dia siapkan untuk menyimak, hatinya pun siap untuk mendengar. Metode seperti ini membuat orang lebih cepat paham dan tidak mudah untuk melupakan ilmu tersebut. Berbeda kalau sebentar langsung disampaikan. Jadi metode Nabawiyah, sebelum beliau menyampaikan, beliau bertanya dulu, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu? Dan itu banyak sekali dalam hadis Nabi SAW, termasuk perkataan beliau, atadruna manil muflis, tahukah kalian apa itu orang yang bangkrut? Beliau bertanya sebelum beliau menceritakan tentang hakikat dari orang yang bangkrut. Juga dalam perkataan Nabi SAW, inna minasyajarati syajaratan mathaluhu kamathalil mu'min fa'akhbiruni ma'i. Di sana ada sebuah pohon yang misalnya seperti seorang mukmin dari sisi manfaatnya. Tahukah kalian apa pohon tersebut? Mereka jawab itu adalah pohon kurma. Jadi metode Nabawiyah dalam memberikan pelajaran. Jadi ketika guru bertanya kepada murid, tak perlu menjelaskan. Guru mengatakan bahwasanya usiaku sudah bisa pantas itu ditanya mungkin anak-anak SD. Ini adalah metode Nabawiyah dalam memberikan pelajaran. Al-Asyirah yang ke-10 sekaligus yang terakhir dan penutup, wa'idun naihah, ancaman bagi orang yang berkeluh kesah, meratap tangis ketika tertimpa musibah. Saya sebutkan bahwasanya ancaman tersebut berupa sebelum dia tidak bertobat sebelum dia meninggal dunia, pada hari kiamat akan disirami dengan pakaian yang terbuat dari lelehan timah panas, dan dia akan pakaikan dari baju besi yang terbuat dari luapan api neraka. Meratap tangis bentuknya adalah ketika terjadi musibah. Terkadang sebagian orang menepuk, nampar pipi, menggunting-gunting rambut, menyobek-nyobek baju, menyalahkan orang lain, tidak menerima takdir, termasuk berkeluh kesah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ketika terjadi musibah, kata beliau, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya saja kesabaran itu di awal kali tertimpa musibah. Nanti sabar muncul ketika 1 bulan, 2 bulan setelah terjadi musibah. Itu bukan sabar namanya, pasrah. Bukan lagi sabar. Wailah sabar itu di awal ketika terjadi musibah pertama kali. Wallahu ta'ala bishawab. Bisa kita lanjutkan pada bab yang lainnya pada lain waktu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.